Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maratul Arifah dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas dari mata kuliah karya tulis ilmiah yang dibimbing oleh Bapak Dr. Andes Masagus M. Tibrani, MSI, dan Ibu Nike Anggraini, SPD, MSc. Terkait analisis kritis artikel jurnal atau sumber primer dengan judul calon skripsi yaitu pada tebar ikan lele sangkuriang Clarias gariepinus yang berbeda pada sistem aquaponik dengan tanaman kangkung Ipomea reptans, Poyer serta sumbangannya terhadap pembelajaran biologi SMA. Pada artikel ini ada 3 artikel atau jurnal yang dikutip. Yang pertama yaitu pengaruh pupuk organik cair daun petai Cina Leucaena leucocephala lamdewit terhadap pertumbuhan tanaman caisim Brassica juncea L. dan sumbangannya pada pembelajaran biologi SMA. Adapun penulis dari jurnal ini yang pertama yaitu Asri Septiana, Ibu Rahmi Sosanti, dan Bapak Khairun Nazib. Untuk artikel kedua yang berjudul pengaruh pada tebar ikan lele terhadap laju pertumbuhan dan survival rate pada sistem aquaponik yang ditulis oleh Oki Wijaya, Budi Setiara Harja, dan Prayogo. Sedangkan untuk artikel yang ketiga yaitu penerapan teknik budidaya dalam ember budik damber di lingkungan masyarakat Desa Talang Inuman, Muara Bulian yang disusun oleh Fitri Aini Revis Asra, Hasnul Marista, Asrif Irfan Yunus, dan Ahmad Sazali. Analisis artikel yang pertama yaitu dengan topik artikel tadi, pengaruh pupuk organik cair daun petai Cina Leucaena leucocephala lamdewit terhadap pertumbuhan tanaman caisim Brassica juncea L. dan sumbangannya pada pembelajaran biologi SMA. Informasi-informasi penting yang akan dimanfaatkan dalam artikel ini yang pertama yaitu guru seharusnya mengupayakan situasi pembelajaran yang mendorong peserta didik secara aktif dalam menyusun konsep yang tertata sistematis melalui desain pembelajaran, di mana desain pembelajaran tersebut haruslah sejalan dengan pengalaman peserta didik contextual learning. Informasi ini memuat tentang pentingnya pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk aktif, sehingga dapat menjadi pengalaman yang menarik dan tentunya berkesan bagi peserta didik. Informasi ini akan diletakkan pada latar belakang bab 1. Adapun pemanfaatan yang kedua yaitu materi pembelajaran yang menekankan pembelajaran kontekstual, salah satunya mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, untuk penerapan pemanfaatannya sendiri ada di terkaitan variasi pembelajaran yang dapat diterapkan pada peserta didik untuk mendapatkan sebuah pengetahuan yang bermakna. Informasi ini dijadikan landasan berpikir untuk melakukan penelitian, jadi akan diletakkan pada latar belakang bab pertama. Info yang ketiga yaitu peserta didik dituntut untuk menguasai konsep dan mampu menganalisis hubungan mengenai pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Informasi ini dimanfaatkan karena menunjukkan bahwa peserta didik dituntut untuk menguasai konsep dan menganalisis kejadian-kejadian atau fenomena yang terjadi di sekitar mereka, sehingga sangat diperlukan kegiatan pembelajaran yang menarik bagi peserta didik. Info ini dapat digunakan untuk mendukung latar belakang pada bagian manfaat penelitian yang ada di bab 1 juga. Nah, info yang terakhir dari artikel yang pertama yaitu terbatasnya contoh-contoh percobaan dapat menimbulkan persepsi yang kurang tepat pada diri peserta didik. Informasi ini menunjukkan bahwa contoh-contoh percobaan yang kurang bervariasi dapat menimbulkan persepsi yang kurang tepat bagi diri peserta didik. Informasi ini mendukung inovasi baru dalam kegiatan pembelajaran, sehingga mendukung latar belakang yang ada di bab 1 juga. Adapun pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas terkait kepentingan pemanfaatan, ada satu yang yaitu dalam jurnal ini dijelaskan bahwa guru dituntut untuk kreatif dalam menerapkan kegiatan pembelajaran yang baik bagi peserta didik, sehingga tidak membuat mereka kekurangan persepsi terkait materi pelajaran. Jadi, bagaimana cara guru menyediakan pembelajaran yang lebih bervariasi kepada peserta didik?
Analisis artikel yang kedua dengan topik pengaruh pada tebar ikan lele terhadap laju pertumbuhan dan survival rate pada sistem aquaponik. Informasi penting yang akan dimanfaatkan yang pertama yaitu ikan lele merupakan salah satu jenis perikanan budidaya yang menempati urutan teratas dalam jumlah produksi yang dihasilkan selama ini. Ikan lele menyumbang lebih dari 10% produksi perikanan budidaya nasional dengan tingkat pertumbuhan mencapai 17% hingga 18%. Untuk pemanfaatan dari informasi ini, memperkuat mengapa budidaya ikan lele perlu dilakukan, karena pemeliharaan yang cukup mudah dan dapat menghasilkan hasil yang baik. Fenomena ini, maksudnya informasi ini dapat digunakan untuk mendukung latar belakang pada bab 1. Informasi yang kedua yaitu tingginya angka konsumsi dalam negeri dan terbukanya pangsa pasar ekspor memastikan komoditas ikan air tawar ini menjadi penyumbang devisa negara yang sangat menjanjikan. Informasi ini menunjukkan besarnya minat dan permintaan konsumen dalam pengonsumsian ikan lele. Informasi ini mendukung salah satu manfaat ikan lele, sehingga mendukung latar belakang bagian manfaat lele di bab 1 dan kajian pustaka pada bab 2. Informasi yang ketiga yaitu ikan lele merupakan komoditas perikanan budidaya air tawar yang mempunyai tingkat serapan pasar cukup tinggi, baik di pasar dalam negeri maupun ekspor. Informasi ini menunjukkan tingginya peminatan pasar terhadap ikan lele sehingga mendukung latar belakang bagian manfaat lele di bab 1 dan kajian pustaka pada bab 2. Nah, informasi yang terakhir dari jurnal artikel yang kedua ini yaitu kangkung disemai terlebih dahulu selama 2 minggu sebelum ditanam pada media tanam, yaitu pada sistem aquaponik. Informasi ini menunjukkan tata cara penyemaian dan penanaman kangkung sebelum ditanam pada sistem atau media aquaponik. Informasi ini mendukung metode pelaksanaan tentang penanaman kangkung, sehingga hal ini akan diletakkan pada metode penelitian bab 3. Nah yang terakhir ternyata masih ada lagi. Akumulasi amonia pada media budidaya merupakan salah satu penyebab penurunan kualitas perairan yang dapat berakibat pada kegagalan produksi budidaya ikan. Informasi ini menunjukkan salah satu faktor penyebab turunnya kualitas air, yaitu karena terjadinya akumulasi amonia di dalam air. Informasi ini mendukung perlunya penelitian tentang padat tebar dalam suatu tempat budidaya. Hal ini akan diletakkan pada bagian latar belakang bab 1 dan kajian pustaka di bab 2. Adapun pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas terkait kepentingan pemanfaatannya, yaitu dalam jurnal tersebut telah diketahui bahwa budidaya ikan lele sangat penting dilakukan untuk meningkatkan pendapatan yang lebih baik. Bagaimana jika kegiatan budidaya ikan lele tersebut dilakukan di dalam ember? Karena biasanya kegiatan budidaya selalu dilakukan di tempat yang luas. Apakah hal tersebut dapat dilakukan? Nah, untuk analisis artikel yang ketiga yaitu dengan topik artikel penerapan teknik budidaya ikan dalam ember Budik Damber di lingkungan masyarakat Desa Talang Inuman Mutiara Bulian. Informasi penting yang akan dimanfaatkan yaitu ikan merupakan lauk bergizi tinggi yang sangat digemari dan sering digunakan masyarakat sebagai bahan santapan bersama nasi dan sayuran. Sayuran merupakan salah satu tanaman yang sering dikonsumsi masyarakat Indonesia yang memberi banyak manfaat untuk kesehatan. Informasi ini menunjukkan peranan ikan dan sayuran bagi masyarakat Indonesia sebagai sumber energi untuk dikonsumsi. Informasi ini dapat digunakan untuk pengenalan sistem aquaponik dalam kegiatan budidaya yang akan diletakkan pada latar belakang bab 1 dan kajian pustaka pada bab 2. Informasi yang kedua yaitu kegiatan Budik Damber ini juga merupakan salah satu bentuk penerapan technopreneurship dengan pemeliharaan ikan dan penanaman sayur organik. Informasi ini menunjukkan salah satu bentuk teknik budidaya yang menerapkan sistem aquaponik, di mana teknik ini dapat diterapkan untuk kegiatan budidaya. Info ini akan diletakkan pada kajian pustaka yang ada di bab 2. Yang ketiga, Budik Damber ini bisa dijadikan sebagai tempat budidaya ikan dan bisa juga ditanami sayuran di bagian atas ember tersebut, sehingga teknik ini menjadi solusi terhadap keterbatasan lahan dan juga dijadikan sebagai wadah untuk berwirausaha sendiri. Informasi ini menjelaskan tentang pemanfaatan teknik Budik Damber untuk kegiatan bercocok tanam dan juga sekaligus untuk budidaya ikan, di mana teknik ini tidak memerlukan lahan yang luas untuk kegiatan pelaksanaannya.
Informasi ini akan mendukung manfaat teknik Budik Damber sehingga akan diletakkan pada kajian pustaka di bab 2. Dan informasi yang terakhir dari artikel yang ketiga ini yaitu pelaksanaan teknik Budik Damber ini ada yang berhasil sampai panen dan ada juga yang tidak berhasil. Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain pemberian pakan yang tidak tepat, peletakan wadah Budik Damber yang kurang sesuai, faktor lingkungan seperti suhu, dan lain-lain. Informasi ini memuat kekurangan dan teknik Budik Damber karena dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pemberian pakan, peletakan wadah, dan faktor-faktor lingkungan lainnya. Informasi ini dapat menunjang latar belakang bab 1 dan kajian pustaka yang ada di bab 2. Untuk pertanyaan atau hal yang belum jelas terkait kepentingan pemanfaatannya yaitu dalam jurnal tersebut telah diketahui bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam teknik Budik Damber, tetapi tidak dijelaskan secara spesifik. Bagaimana dengan kualitas dari jumlah ikan yang ada di dalam ember? Apakah jumlah ikan yang ada di dalam ember budidaya mempengaruhi keberhasilan dari kegiatan budidaya, seperti pertumbuhan ikan dan pertumbuhan kangkung yang dibudidayakan? Nah, ini merupakan bibliografi dari ketiga jurnal yang dikutip tersebut. Demikianlah penjelasan dari saya terkait analisis artikel jurnal. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.